Perkenalkan, nama saya Olivia Servina Natasha Amanda. Perkenalkan, nama saya Linda Noviani. Perkenalkan, nama saya Felicia Sarafina Marsa. Perkenalkan, nama saya Aldea Natasha Putri. Perkenalkan, nama saya Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ASI dan KB. Pertama, kita akan membahas tentang ASI. Apa sih pengertian ASI itu? Dan kita juga akan membahas tentang jenis ASI, kandungan ASI, manfaat ASI, serta proses pembentukan ASI. Pengertian ASI. ASI air susu ibu adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara sang ibu setelah melahirkan. ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus, dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga dapat mengurangi risiko gangguan intestinal. Dan pemberian ASI pada bayi dapat melindungi sang bayi dalam melawan penyakit. Jenis-jenis ASI. Terdapat 3 jenis ASI yang diproduksi selama menyusui, yaitu ASI kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. ASI kolostrum yaitu ASI yang diproduksi pertama kali selama masa kehamilan hingga beberapa hari setelah melahirkan. Berwarna kuning atau krim dan lebih kental daripada ASI setelahnya. Kolostrum kaya protein, vitamin yang larut dalam lemak, mineral, dan imunoglobulin. Berfungsi melindungi bayi dari paparan bakteri dan virus yang bisa memicu penyakit. Kedua, ada ASI transisi, yaitu ASI yang menggantikan kolostrum dalam waktu 4 hari setelah melahirkan. Kandungan ASI transisi diantaranya adalah lemak yang tinggi, laktosa, vitamin, dan kalori yang jumlahnya lebih banyak daripada kolostrum. Ibu menyusui biasanya menghasilkan ASI transisi selama 2 minggu. Dan pada saat itu, payudara akan lebih besar, kencang, hingga membuat tidak nyaman dan terasa sakit. Ketiga, ada ASI matur. ASI matur mulai keluar sekitar akhir dari minggu kedua setelah melahirkan, mengandung 90% air dan 10% karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan energi. ASI matur juga memiliki 2 tipe, yaitu fore milk dan heat milk. Kandungan ASI. Secara umum, kandungan yang terdapat di dalam ASI meliputi lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan zat besi ASI, serta imunoglobulin A. Yang pertama, lemak. ASI mengandung enzim lipase yang berperan dalam mencerna lemak. Lemak utama ASI adalah lemak ikatan panjang, omega 3, omega 6, DHA, dan asam arachidonat. Kedua, ada karbohidrat. Karbohidrat utama adalah gula atau laktosa sekitar 20-30%. Yang ketiga, ada protein. Protein utama adalah whey yang sekitar 60%. Dan ASI juga mengandung alfa-laktabulmin yang jarang menyebabkan alergi seperti halnya yang terdapat pada susu sapi. Dan juga ASI mengandung laktoferin yang berperan sebagai pengangkut zat besi dan juga sistem imun usus bayi dari bakteri patogen. Karena laktoferin memberikan flora normal usus untuk tumbuh dan membunuh bakteri patogen. Dan ASI juga mengandung kelompok antibiotik alami, yaitu lisozim dan taurin. Keempat, ASI mengandung vitamin, mineral, dan zat besi yang lengkap dan mudah diserap oleh bayi. Yang kelima, terdapat imunoglobulin A. ASI tidak hanya berperan sebagai imunisasi aktif yang merangsang pembentukan daya tubuh bayi, melainkan juga berperan sebagai imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama, karena kehidupan dari alergen mengandung imunoglobulin A. Proses pembuatan ASI.
Menyusui secara rutin dapat merangsang saraf pada payudara untuk mengirim pesan ke kelenjar pituitari di otak. Kelenjar pituitari akan melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin ini memberitahu kelenjar pembuatan susu di payudara untuk membuat ASI. Sementara hormon oksitosin akan memberi sinyal pada refleks letdown untuk melepaskan ASI. Ini menyebabkan alveoli berkontraksi dan memeras ASI keluar melalui sasaran ASI. Faktor yang menunjang produksi ASI: intensitas menyusui bayi, kelekatan bayi saat menyusui, stimulasi pada payudara, dan pola hidup sehat. Manfaat ASI. Manfaat bagi ibu: mudah, murah, praktis, dan tersedia kapan saja. Mempercepat involusi atau memulihkan dari proses persalinan dan dapat mengurangi perdarahan karena otot-otot di rahim mengerut. Otomatis pembuluh darah yang terbuka itu akan terjepit sehingga perdarahan dapat berhenti. Mencegah kehamilan karena kadar prolaktin yang tinggi menekan hormon FSH sehingga ovulasi dapat mencapai 99% apabila ASI diberikan secara terus-menerus tanpa tambahan selain ASI. Meningkatkan rasa kasih sayang dan rasa nyaman antara ibu dan anak. Mengurangi risiko penyakit kanker. Membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan. Menurunkan risiko DM tipe 2. Manfaat bagi bayi: melindungi dari serangan alergi karena mengandung IgA. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara. Membantu pembentukan rahang yang bagus. Mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan penderita penyakit jantung, dan menunjang perkembangan motorik bayi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang KB. Di dalam pembahasan KB, kita akan mempelajari tentang pengertian KB, tujuan KB, metode KB, dan manfaat serta kekurangan KB. Pengertian KB. KB atau kontrasepsi adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, maka dibuatlah beberapa alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Dan KB juga dapat diartikan untuk meniadakan pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma berdasarkan pengertian di samping. Maka prinsip KB adalah menunda kehamilan dan mengatur jarak kelahiran. Metode KB. Pertama, kontrasepsi alami dengan sistem kalender atau tidak melakukan hubungan seks selama masa subur wanita. Yang kedua, interruptus atau pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi, misalnya dengan menggunakan jeli, busa, krim, dan lainnya. Zat-zat tersebut bersifat toksik bagi sperma. Yang keempat, metode Sauer mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopik. Contohnya, diafragma kondom untuk laki-laki atau wanita, serta sterilisasi. Sterilisasi adalah metode permanen untuk mencegah penyatuan sperma dengan ovarium melalui operasi. Sterilisasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, vasektomi, dan yang kedua, tubektomi. Vasektomi adalah pemotongan vas deferens. Kemudian, kedua ujung saluran diikat agar sperma tidak dapat mengalir sehingga cairan semen tidak mengandung sperma. Dan tubektomi atau ligasi tuba adalah pemotongan dan pengikatan saluran tuba falopik sehingga ovum tidak memasuki uterus. Yang kelima, pencegahan ovulasi. Pencegahan ovulasi dapat dilakukan dengan pil KB, susu KB, serta KB. Dan yang terakhir, penghambatan implantasi. Tujuan KB. Tujuan KB dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tujuan KB umum. Tujuan KB umum meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan
menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. 2. Tujuan khusus meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Yang terakhir adalah manfaat dan kekurangan KB. Manfaat KB secara umum terbagi menjadi dua. Ada manfaat untuk ibu dan manfaat untuk anak. Manfaat KB untuk ibu yang pertama, perbaikan dan peningkatan kesehatan. Kedua, waktu yang cukup untuk mengasuh anak. Ketiga, waktu yang cukup untuk istirahat. Keempat, menikmati waktu luang dan melakukan kegiatan lain. Manfaat KB untuk anak. Pertama, dapat tumbuh dengan wajar dan sehat. Kedua, memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup. Ketiga, perencanaan kesempatan pendidikan lebih baik. Selanjutnya, kekurangan program KB. Program KB kurang memadai karena tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB, dan kurangnya pengetahuan tentang KB di daerah-daerah pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.